Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, dan siapapun yang sempat untuk menyaksikan video berikut ini. Tema firman Tuhan yang saya pilih pada pagi hari ini adalah Rut dan Boas. Ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sinode GKMI bulan ini, yaitu bulan keluarga. Dan kitab Rut lah yang dipakai sebagai bahan ajaran. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, siapapun kami yang dan dimanapun kami berada yang sempat menyaksikan dan mendengar akan firman-Mu ini. Mohon Tuhan tolong kami, mampukan kami, layakkan kami untuk menerima, mendengar, dan memahami, tapi sekaligus juga mentaati dalam hidup kami. Ampuni dosa kami dan sucikanlah tubuh, jiwa, roh, hati, dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang saya ambil sebagai bahan, sebagiannya adalah dari kitab Rut pasal yang ketiga. Ayat yang pertama hingga yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau?" Ini jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang
memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Bulan Juli sebagai bulan keluarga untuk GGKMI dan sebagai bahan ajaran adalah kitab Rut, dengan Rut sebagai pusat, sebagai tokoh utama. Minggu lalu GKMI Efata Malang memilih Nuh sebagai bahan ajaran. Tapi pagi ini saya memilih sesuai dengan yang ditetapkan oleh Sinode adalah kitab Rut sebagai bahan ajaran. Mengenai Rut dan Boas, kita baca bahwa dikatakan Rut dan Boas, bukan sebaliknya Boas dan Rut. Mengapa? Nah, kalau kita membaca bagian-bagian lain dari dalam Alkitab, termasuk dalam Perjanjian Baru, maka kata pertama atau orang pertama yang disebutkan itu berarti dia lebih menonjol daripada orang yang kedua. Ya. Itu misalnya di dalam surat-surat Paulus, ya, selalu dikatakan mula-mula Barnabas dan Paulus, begitu. Itu berarti Barnabas lebih utama daripada Paulus. Tapi kemudian setelah beberapa saat itu dibalik Paulus dan Barnabas. Nah, begitu juga dengan halnya Rut dan Boas. Berarti Rut lebih menonjol daripada Boas. Ini bisa dimengerti nanti kalau kita membaca kitab Rut seluruhnya. Di GKMI Eklesia, gereja kita ada persekutuan, dua persekutuan, yaitu persekutuan perempuan yang memakai nama Rut dan persekutuan kaum bapak yang memakai nama Boas. Nah, apakah ini berarti bahwa PP Rut lebih daripada PKPB Boas? Tidak, ya, karena di gereja kita tidak ada yang satu lebih utama daripada yang lain. Dan tidak ada saling bersaing antara satu dengan yang lain. Tidak ada saling menonjolkan diri. Melainkan kedua-duanya berusaha untuk bekerja sama. Dan berusaha untuk makin meningkatkan persekutuan mereka, baik PP Rut maupun PKPB Boas, di dalam hal ibadah, di dalam hal pelayanan, di dalam hal persekutuan, di dalam hal kesaksian. Jadi mereka berusaha dengan sebaik mungkin untuk dapat saling membantu, saling menyokong satu dengan yang lain. Seperti halnya pada siang hari ini atau pada pagi hari ini setelah ibadah, kita berencana untuk PP Rut dan PKPB Boas untuk mengadakan ibadah bersama di rumah keluarga Willem. Nah, marilah kita bedah akan bahan ajaran kita lebih lanjut dari surat Rut ini. Apakah keluarga Rut dan Boas ini termasuk keluarga yang berbahagia, keluarga teladan, keluarga yang sesuai dengan tujuan Allah membangun keluarga? Nah, melalui bacaan kita tadi dan juga ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, kita mengetahui, kita tahu bahwa Rut walaupun latar belakangnya dalam orang Moab, orang asing, tetapi setelah jadi menantu Naomi, walaupun dia tidak terlalu lama pada waktu itu karena suaminya, yaitu anak Naomi yang pertama Mahlon, kemudian meninggal. Demikian juga dengan anak yang kedua Chelion yang menikah dengan Orpa, menantu yang lain.
juga meninggal. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa Rut menjadi manusia, walaupun dia latar belakangnya kafir, orang Moab, telah berubah total hidupnya. Ini terbukti dengan pengakuan iman dan komitmennya, baik kepada keluarga, kepada bangsa, dan kepada Allah Israel. Seperti yang dia ungkapkan dalam ayat pembimbing tadi, pasal yang pertama ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, ayat yang ke-17, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa bukan pengakuan iman dan pengakuan atau pernyataan komitmen daripada Rut ini. Ini berarti bahwa Rut benar-benar telah meninggalkan hidupnya yang lama, Allah atau dewanya yang lama. Cara hidupnya yang lama telah berubah total setelah dia menjadi bagian daripada keluarga Naomi. Benar-benar suatu pengorbanan yang total kalau Rut kemudian mau mengikut Naomi kembali ke Bethlehem, kembali ke negeri Israel. Karena itu berarti dia menutup masa depannya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa nanti hidup di tengah-tengah masyarakat yang total berbeda dengan dia. Dan lagi dia adalah seorang janda. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, disinilah kita melihat bagaimana Rut benar-benar seorang menantu yang berserah total kepada mertuanya Naomi. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia sudah siap menanggungnya. Nah, saudara-saudara, Rut sudah benar-benar berubah menjadi seorang yang memiliki karakter seperti Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Karena kita tahu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Rut sebagai menantu atau anak daripada Naomi sudah menunjukkan bagaimana dia percaya kepada Allah Israel sepenuhnya. Meninggalkan total hidupnya dan Allah-Allahnya yang lama. Dan mengikut Allah yang baru, Allah Israel. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, itulah kira-kira apa yang sudah dibuat oleh Rut. Rut adalah salah seorang yang paling banyak, atau nama Rut ini adalah salah satu nama yang paling banyak dari Alkitab yang dipakai oleh para perempuan, anak-anak, dan juga para remaja dan gadis-gadis. Dan karena karakter dan sifat Rut yang demikian, dia menghormati orang tuanya, dalam hal ini Naomi, menghormati keluarganya, menghormati Allah, menghormati bangsa. Dia seorang yang rendah hati,
suka bekerja keras, maka firman Allah berlaku baginya bahwa orang yang demikian akan diberikan panjang umur dan sejahtera sebagaimana janji Allah di dalam Amsal 3 ayat 2 dan Efesus 6 ayat 2 dan 3. Demikianlah halnya dengan Boas, penduduk Bethlehem, seorang penduduk Bethlehem yang kaya raya, tetapi seorang yang ramah. Boas seorang yang rendah hati dan juga murah hati. Dia bos yang sangat dihargai dan dihormati karyawan-karyawannya. Ketika Boas mengetahui bahwa Rut adalah menantu daripada Naomi dan Naomi adalah janda daripada Elimelech, maka tahulah Boas bahwa Rut atau Naomi masih termasuk di dalam kerabat, walaupun kerabat yang agak jauh dari dirinya. Nah, maka Boas kemudian memberikan perintah kepada pegawai-pegawainya agar jangan berbuat jahat terhadap Rut. Haruslah berbuat baik. Di samping itu pada waktu mereka memanen atau menuai dari tuaian, jangan dihabisin sama sekali, tapi tinggalkanlah sebagian supaya bisa diambil oleh Rut. Nah, demikian Boas berlaku terhadap Rut. Bukan hanya karena dia masih ada hubungan sanak keluarga walaupun jauh, tetapi juga oleh karena Rut adalah seorang janda yang miskin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, begitulah sifat kemurahan hati daripada Boas. Keramah tamahannya dan juga menghargai pegawai-pegawainya. Termasuk sikap yang belas kasihan terhadap orang miskin seperti tadi saya katakan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang murah hatinya, karena dia akan diberikan kemurahan. Matius 5 ayat 7. Dan ketika Boas tahu bahwa Naomi sebagai janda Elimelech yang masih ada hubungan kerabat dengan dirinya, maka Boas berinisiatif untuk mengundang para pemimpin-pemimpin Israel, mengumpulkannya dan kemudian menentukan siapa yang paling berhak atau bertanggung jawab untuk menolong keluarga Naomi ini. Maka adalah seseorang yang dianggap paling dekat, yang berhak atau bertugas atau berkewajiban menolong Naomi ini dengan mengambil juga Rut sebagai istrinya. Tetapi orang yang seharusnya nomor satu dia yang harus mengambil bagian itu tidak bersedia. Dia menolak karena dia sudah beristri, kira-kira demikian. Maka Boas baru maju untuk menggantikan orang tersebut, menebus keluarga Naomi ini, tanahnya ditebus, bekas tanah milik Elimelech. Demikian juga akhirnya Rut diambil sebagai istrinya. Nah, sebetulnya bagi Boas mengambil Rut sebagai istri juga merupakan satu pengorbanan yang tidak ringan. Pertama, Rut adalah orang Moab, ya. Berarti orang kafir. Yang kedua, Rut seorang janda. Ya, sebetulnya Boas bisa mengambil tidak kurang orang-orang Israel, gadis-gadis Israel yang benarnya terlalu mudah bagi Boas untuk memperistri mereka, tetapi itu dikesampingkan. Dan Rut jelas ya dia bukan lagi seorang gadis belia atau orang masih muda, tidak, karena dia sudah menikah lebih dari 10 tahun dengan Mahlon, anak daripada Naomi. Dan lebih lagi juga dia
tidak punya anak. 10 tahun lebih tapi tidak punya anak. Jadi bisa dikategorikan dia seorang perempuan yang mandul. Tetapi Boas sedia menerima semuanya itu. Dan Allah memperhitungkan semuanya. Nah, apa maksud Allah menciptakan keluarga? Di samping untuk manusia pertama pada waktu Adam dan Hawa dipertemukan menjadi keluarga adalah supaya untuk menyembah Tuhan. Untuk berbakti kepada Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Tetapi sekaligus juga untuk menjadi merepresentasikan, mewujudkan gambar dan rupa Allah di dunia. Sehingga dapat menjadi saksi-saksinya. Tetapi ada satu maksud yang lain daripada Allah membentuk keluarga. Yaitu untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Kejadian 1 ayat 28. Tetapi tidak hanya sekedar beranak pinak atau secara kuantitas banyak, tidak. Tetapi juga harus ada kualitasnya. Kalau kita membaca di dalam kitab Maleakhi, tujuan daripada Allah mempersatukan dua orang laki-laki dan perempuan adalah supaya mereka menurunkan keturunan ilahi. Dengan perkataan lain menjadi umat-umat yang percaya kepada Allah. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang hidup. Nah, ternyata Boas dan Rut juga berhasil memenuhi tugas ini. Hal ini kita bisa baca di dalam Injil Matius 1 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Matius 1 ayat 5 dan 6 dan 16. Dikatakan demikian. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dan Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Dan Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Ayat 16. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi luar biasa. Bukan keturunan ilahi yang biasa, yaitu orang-orang yang percaya kepada Allah. Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tetapi justru menjadi keturunan daripada atau menjadi nenek moyang mereka ini daripada Raja Daud ya, dan Raja Salomo. Lebih daripada itu juga dikatakan menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus sendiri, Sang Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, suatu hari saya membaca sebuah artikel di dalam surat kabar Jawa Pos tentang seorang pendeta atau hamba Tuhan di Surabaya yang meninggal belum lama dalam usia yang cukup lanjut, yaitu 100 lebih. Tapi yang lebih mengherankan atau lebih menakjubkan adalah bahwa semua anak-anaknya, anak-anak juga menantunya dan juga cucu-cucunya semuanya menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Luar biasa sekali. Jadi bukan hanya sekedar keturunan ilahi, tetapi juga semuanya dikatakan itu anak-anaknya itu menjadi pendeta. Membangun gereja di mana-mana, membangun sekolah Alkitab, membangun rumah sakit dan lain-lain. Luar biasa keluarga ini. Demikian juga kalau kita mengingat di Malang, keluarga Tong, ya kita tahu berapa anaknya itu. Semuanya menjadi pendeta. Luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada satu lagi nama yang tak kalah pentingnya, perannya yang luar biasa di dalam hidup Rut dan Boas. Dia tidak lain adalah Naomi. Rut menyaksikan dan merasakan
dalam hidupnya Naomi yang sedemikian dekat dengan Allah. Ya, hidupnya Naomi sedemikian dekat dengan Allahnya. Ruth juga menyaksikan dan merasakan kasih Naomi terhadap suami, terhadap anak-anak dan menantu-menantunya. Ruth sendiri mengalami hubungannya dengan Naomi selama lebih dari 10 tahun sebagai anak menantu. Hubungannya dengan ibu mertua. Dan kita tahu biasanya ya ibu mertua dengan anak menantu itu agak kurang baik hubungannya. Walaupun ini tidak benar seluruhnya ya. Lalu Ruth juga melihat bagaimana Naomi begitu bijak sikapnya terhadap anak dan menantunya. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya, melainkan memberi kebebasan untuk menentukan masa depan hidupnya sendiri. Nah, tak pelak semua inilah yang membawa kesan yang amat dalam kepadanya sehingga menghasilkan komitmen yang begitu total kepada Naomi, kepada bangsanya dan Allahnya. Seperti yang tadi diucapkan di dalam pasal 1 ayat 16 dan 17. Jemaat Eklesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sinode menetapkan bulan Juli sebagai bulan keluarga bukan tanpa maksud. Dengan menetapkan tema serta bahan ajaran dari kitab Ruth, jelas dengan maksud supaya dapat dipelajari, dapat dipahami, serta diikuti teladan mereka. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dipakai atau diterapkan dalam bagian ini atau di dalam surat Ruth ini bukan hanya berlaku pada waktu itu saja. Karena firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu ya dan amin. Maka juga berarti apa yang terjadi dalam keluarga Naomi dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mereka lakukan berlaku juga bagi kita yang hidup pada masa kini. Dan kita pun dapat menikmati berkat-berkat apa yang dialami oleh Naomi, Ruth, dan Boaz apabila kita juga bisa memahami dan menerapkan kebenaran firman Tuhan tersebut. Marilah kita memeriksa diri kita masing-masing. Baik sebagai oma, baik sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai menantu. Kita perlu memeriksa diri kita masing-masing apakah hidup kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan harapkan dalam hidup kita sebagai satu keluarga. Apakah kita sudah mengalami dalam hidup kita ini seperti yang Naomi, Ruth dan Boaz alami? Kalau tidak atau kalau belum, apa sebabnya? Apa yang menjadi sebab kita tidak mengalami pengalaman seperti Naomi, Ruth dan Boaz keluarga ini? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mencoba untuk meneladani hidup mereka. Menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mereka juga terapkan. Sehingga akhirnya mereka boleh menjadi suatu keluarga yang indah. Keluarga yang bahagia, keluarga yang rukun. Keluarga yang saleh. Sehingga mereka bisa mengasihi satu terhadap yang lain sebagai sesama anggota keluarga. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 2, Mazmur 128 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Amin.